Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Abid Rizal. Di sini saya mau menanggapi seputar berita-berita yang tersebar bahwa STB bisa meledak sampai ada korban jiwa. Nah itu juga nggak tahu beritanya dari mana. Berita itu sudah tersebar di medsos, media sosial, terutama Facebook dan lain-lain. Nah itu sampai ada yang anak kecil yang dibopong terbakar dan lain-lain. Ada juga yang nyebar katanya sampai ada korban jiwa 3 orang. Nah, STB sekecil ini dengan watt yang sangat kecil, lihat ini polytron ya. Ini kecil banget loh. Sampai meledak sebegitu dahsyatnya sampai menimbulkan korban jiwa. Nah, itu beritanya seperti itu. STB sekecil ini. Nah, ini STB-nya kecil. Untuk polytron STB-nya kecil banget. Kalau yang lainnya mungkin agak besar. Kayak Lubi, ini Lubi. Lubi mungkin agak besar ya segini. Ini STB Lubi sebesarnya segini. Kalau menurut saya untuk berita-berita yang tersebar itu menurut saya hoax, karena memang beritanya satu tidak jelas dan berita itu juga tidak langsung disebarkan oleh Kominfo dan yang lainnya. Tidak ada himbauan juga untuk STB meledak dan lain-lain. Nah, justru STB ini Kominfo atau pemerintah pun membagikan STB untuk membantu rakyat yang mungkin TV-nya belum digital, masih analog. Bahkan pemerintah pun membagikan STB, berarti secara tidak langsung merekomendasikan masyarakat yang belum TV-nya belum digital untuk memakai STB daripada membeli TV yang baru harganya mungkin sampai 1 juta lebih dan lain, sampai 2 juta untuk yang 32 in ya kan eman-eman. Mending beli STB kisaran harga 250 sampai 300-an, itu udah dapat STB yang bagus. Rekomendasi untuk, kalau rekomendasi saya sendiri itu kalau nggak merek polytron ya Lubi, Matrix atau Evercross dan Piolin juga lumayan. Nah, sangat disayangkan ya kalau misalkan ada berita hoax yang membicarakan masalah STB atau memberitakan masalah STB tapi beritanya yang nggak bagus, terutama berita-berita hoax yang sangat sensitif seperti STB meledak dan lain-lain di saat pemerintah itu sedang gencar-gencarnya mengalihkan siaran dari analog ke digital. Malah ya biasa kalau ada program seperti itu ya pasti ada berita hoax yang tersebar. Tapi ya kita sebagai masyarakat harusnya lebih jeli. Sebelum sharing, sebelum share, harusnya kita sharing dulu beritanya. Sebelum kita share beritanya, kita sharing, kita cari tahu apakah berita itu benar atau berita itu hoax seperti itu. Sedangkan kita cari juga sumbernya, sumber beritanya, apa berita itu memang sumbernya terpercaya atau hanya seperti angin yang tertiup kemana-mana, nggak jelas. Ya mending jangan kita sebarkan sebelum kita tahu langsung, apalagi di daerah kita misalkan memang belum ada kejadian, nah itu juga perlu dipertanyakan. Nyatanya yang lain ribuan orang memakai STB, yang lainnya aman-aman aja. Paling trouble-nya sinyal hilang dan lain-lain ya. Kalau sinyal hilang, STB rusak, itu manusiawi. Tapi kalau misalkan STB meledak sampai menghilangkan nyawa, itu luar biasa ya, berita yang bikin gempar kemana-mana.
kita harus pandai-pandai ya. Saya juga banyak STB, sudah banyak menjual juga, nyatanya nggak ada yang komplain, nggak ada yang meledak ya. Kalau rusak 1-2 itu ya wajar, karena memang barang elektronik ya bisa rusak. Kalau misalkan kebakar, nah kebakar juga wajar. Kalau misalkan komponen di dalamnya itu kebakar, ya mungkin pas kebetulan dia beli mesinnya kebetulan kurang bagus dan kebakar, ya bisa jadi. Atau misalkan dinyalakan sangat lama sampai panas, nggak ada pendingin, terus dalamnya kebakar, ya bisa jadi gitu. Tapi di dalamnya itu isinya komponennya ya kecil-kecil. Komponennya itu ya nanti saya tampilkan gambarnya untuk komponennya itu seperti apa di dalam STB ini. Nanti saya tampilkan di atas ya. Di sini di gambarnya. Nah, komponennya kecil-kecil, wattnya pun kecil. Di sini untuk merek Lubi aja ya contohnya. Untuk mengurangi hawa panas, itu di sampingnya ada lubang-lubang udara ini. Di atasnya ada lubang udara, di bawahnya ada, di samping ada. Nah, atas, samping, sama bawah itu semuanya ada. Ini buat buang hawa panas, jadi biar mesinnya itu nggak terlalu panas. Dan merek yang lain juga sama, seperti salah satu contohnya itu Polytron. Nah, Polytron juga di sampingnya ini ada lubang udara, di bawahnya juga ada, di sampingnya ada. Nah, ini Polytron, ini Lubi, dan merek yang lain juga sama. Nah, bicara masalah wattnya berapa sih? Wattnya berapa? Ini kok sampai diisukan meledak? Komponennya apa? Wattnya sampai 100, apa sampai 1000 watt? Pastinya kalian juga penasaran berapa sih watt STB ini? Nah, kita cek ya. Ini kita ngecek di Evercross. Nah, ini ada. Lihat ya berapa wattnya. Cuma 10 watt. Ini watt STB loh. STB cuma 10 watt. Ya, kita lihat yang lain. Misalkan Violin. Nah, ini Violin ada berapa? Kurang dari 10 watt. Violin kurang dari 10 watt. Apalagi untuk yang merek Polytron sama merek Lubi Metric, merek-merek yang mungkin udah terkenal ya, pastinya dia untuk daya juga biasanya lebih irit. Nah, dibandingkan dengan kipas angin, kita lihat kipas angin itu wattnya sampai 40 watt, 50 watt. Nah, apalagi dispenser itu sampai 350 watt. Dan alat-alat elektronik yang lain jauh. Kalau jenengan mau khawatir, kalau mas mbaknya mau khawatir, harusnya malah lebih khawatir ketika jenengan atau mas mbaknya itu nyalain kipas yang terlalu lama. Nah, itu malah buatnya besar. Apalagi misalkan dispenser, Magicom dan lain-lain, itu wattnya malah lebih besar, tapi nyatanya aman gitu. Nyatanya aman-aman aja. Apalagi STB yang notabene kecil, wattnya juga kecil ya, elektronik kecil, bahkan wattnya itu lebih kecil dari kipas yang kecil itu. Kipas yang kecil aja itu sampai 15-20 watt. Nah, ini paling 10 watt. Komponennya juga kecil-kecil. Kalau misalkan jenengan takut meledak, ya harusnya malah lebih takut barang elektronik lain yang resikonya mungkin kalau meledak lebih besar, karena wattnya lebih besar juga, komponennya lebih besar, elkonnya lebih besar. Kalau ini komponennya kecil, elkonnya juga kecil. Jadi menurut saya, pesan saya ya, kalian harus lebih hati-hati aja lah. Kalau memang kalian itu kalian takut berita itu ternyata benar dan lain-lainnya, harus lebih hati-hati aja. Kalau memang kalian sudah selesai nonton TV-nya,
STB-nya sama TV-nya dimatiin atau dicabut. Kalau menurut saya ya dimatiin udah cukup sih, tapi kalau misalkan kalian khawatir ya dicabut aja. Kalau bicara masalah khawatir, takut meledak dan lain-lain, sama juga dengan elektronik yang lain kayak kipas angin, kulkas, TV dan lain-lain, yaitu malah wattnya lebih besar, komponennya lebih besar. Tapi selama ini kan kita menggunakan aman-aman aja dan aman. Kalau menurut saya kejadiannya kemarin yang di berita itu yang nyebar itu bukan karena STB, tapi mungkin karena konsleting listrik yang menyebabkan kebakaran, dan kebetulan di rumah masih ada orang, jadi ada korban jiwa. Kalau misalkan untuk STB langsung meledak dan langsung mengenai orang itu, kalau menurut saya sendiri belum percaya, karena itu elektronik yang kecil. Kalau TV meledak, serpihan kacanya kena orang, itu berbahaya. Memang bisa jadi seperti itu, juga bisa jadi. Nah, itu malah lebih khawatir TV tabung daripada STB. Tapi nyatanya untuk TV tabung, kipas angin dan lain-lain, nyatanya aman aja gitu. Nah, kita untuk mengantisipasinya ya, kalau sudah selesai nonton TV, dicabut aja atau dimatikan saja cukup. TV-nya dimatikan, STB-nya dimatikan. Ya mending kita sharing yang seperti inilah, kita menyebarkan berita-berita yang seperti ini, itu malah positif. Menyebarkan edukasi itu lebih positif daripada kita menyebarkan kepanikan kepada masyarakat. Nah, kalau kalian menyebarkan berita hoax, yang ada malah masyarakat panik, malah itu merugikan kita semua. Kominfonya sendiri itu bertanggapan silakan dicek kembali beritanya. Jadi Kominfo sendiri itu juga nggak percaya. Ya gimana mau percaya, orang pemerintah itu bikin program pengalian dari analog ke digital itu ya pastinya udah difikirkan matang-matang dan sudah melewati uji coba, terutama STB-nya itu yang terutama yang bermerek kayak di Matrix, Monitor dan lain-lain, pastinya itu sudah lewat uji coba juga. Kalau hanya STB rusak atau STB koslet nyampe kebakar ngebul, ya itu mungkin karena kepanasan atau pas memang barang yang kita beli kebetulan memang kurang bagus. Ya, produk kan ya kadang ada yang kurang bagus, kebetulan kita dapat yang bagus, namanya elektronik ya, nggak ada yang tahu apa-apanya orang aja. Cuma kan 100 banding 1 seperti yang 99 dikatakanlah itu bagus lah, karena sudah melewati uji coba. Kayak merek-merek yang sudah terkenal itu ya nggak mungkin pabrik terus mengeluarkan barang sembarangan tidak melewati uji coba, ya nggak mungkin, ada standarnya lah. Jadi kita harus cerdas saja, jangan gampang menyebarkan berita-berita hoax. Kasihan masyarakatnya, malah panik loh. Sudah siaran TV-nya hilang, malah dibikin panik karena berita STB meledak. Malah bingung nanti hiburan masyarakat apa. Hiburan masyarakat satu-satunya itu katanya TV gitu. Nah, makanya jangan bikin masyarakat panik. Stop berita hoax sampai di jenengan aja. Stop berita hoax sampai di mas mbaknya aja. Jangan sebarkan ke orang lain. Mungkin cukup dari saya. Sekian, terima kasih.